Halo warga nobar yang tiap dengar suara motor berhenti depan rumah langsung ngintip gorden, takut itu DC lapangan. Kayak apa kabarnya bebuhan buronan aplikasi. Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan salah satu film yang dibintangi oleh Mamang Scott Adkins alias Yuri Boyka. Tapi kali ini dia bukan di ring, melainkan di hutan, dikejar-kejar sama orang kaya sakit jiwa yang menjadikan nyawa manusia sebagai olahraga. Film nang cocok banar kesan menemani bebuhan pian makan nasi bungkus pakai sambal biar sensasi pedasnya makin nendang dicampur adrenalin lihat satu orang ngelawan satu pasukan pembunuh. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Hard Target 2. Di awal film kita akan diajak ke Bangkok di mana terlihat ada dua orang pria yang sedang diburu oleh sekelompok pembunuh bayarin. Come on, this way. Namun sialnya, meskipun sudah berusaha keras untuk kabur, salah satu dari mereka harus lockout cuma-cuma di tangan para pembunuh bayaran tersebut. Di tempat lain, tepatnya di Las Vegas, kita akan berkenalan dengan Wes Baylor yang sekilas mirip sekali dengan Yuri Boyka, di mana Sidin satu ini merupakan seorang atlet baku hantam paling barbar di dunia yang akan bertarung melawan Johnny, teman seperguruan sekaligus sahabatnya sendiri. Rencananya, mereka akan memperebutkan hadiah uang yang cukup besar sekaligus membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka. See you in the ring, motherfucker. Get ready, cause I'm not playing. What a night. I've been waiting for this night. Tension is so high. You know, Baylor, it's just a matter of who wants it more. Oh, so it gives a reverse kick. Couple of kicks. Back. And Baylor's on the floor. Baylor's on the floor. Oh, that was charged with energy, folks. That was it, folks. Here we go. Round two, round two. Frees himself, punches, just miss Sutherland. Oh my God, a roundhouse to Baylor. Setelah 3 ronde berturut-turut mengalami kekalahan, Wes pun akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu tendangan Boyka. Namun siapa sangka tendangan maut yang mengenai Johnny membuatnya tak sadarkan diri cukup lama, sehingga para petugas langsung melarikannya ke rumah sakit. Melihat hal tersebut, Wes tidak bisa tenang. Ia diliputi rasa khawatir dan penyesalan karena takut kehilangan sahabat terbaiknya. The beach house. What beach house? Where to fight? This is to remind you of all the time we spent training for this, and how it paid off. Johnny. Johnny diketahui langsung innalillahi alias terkena instant kill akibat tendangannya yang sangat fenomenal itu. Kejadian mengenaskan ini benar-benar membuat Wes terpukul dan terus dihantui rasa bersalah.
ia yang sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi memutuskan untuk pensiun sekaligus healing ke Thailand. Dan meski sudah pensiun, tapi tentu saja jiwa petarungnya tak bisa terdiam. Ditambah lagi, ia yang tidak memiliki keahlian lain selain gelut, gelut, dan gelut, membuatnya terpaksa untuk mengikuti tarung bebas yang diselenggarakan oleh para Crazy Rich demi bisa mendapat sesuap nasi. Beberapa hari kemudian, saat Wes tengah bertarung, terlihat seorang pengusaha kebun sawit seluas 340.000 hektar yang bernama Aldrich sedang mengamati pertarungan Wes dengan sangat cermat. Dan seperti biasa, Wes dengan mudah memenangkan pertarungan itu. Tak berselang lama, Aldrich bersama tangan kanannya yaitu Madden langsung menghampirinya. Dan ternyata niatan Aldrich muncul di sana semata-mata hanya untuk mengajak Wes ikut serta dalam acara baku hantam yang ia buat. Dan pemenangnya akan mendapat hadiah sebesar $500.000 atau setara dengan 8 miliar rupiah. Tapi siapa sangka jagoan kita satu ini menolak tawaran tersebut dengan santainya. Aldrich pun lalu berpamitan dan menyuruh Madden untuk memberikan kartu namanya sebelum ia pergi. Kliwon demi kliwon berlalu, Wes terus dihantui bayangan kematian sahabatnya. Ia kembali teringat akan cita-cita almarhum yang belum terwujud, di mana sebelum pertarungan terakhirnya dengan Wes, Johnny sangat ingin membeli sebuah rumah kecil di tepi pantai. Bahkan ia ingin ada kamar khusus jika sewaktu-waktu Wes berkunjung. Demi mengobati rasa bersalah dan mewujudkan permintaan terakhir sahabatnya itu, Wes pun mulai mempertimbangkan tawaran si Aldrich itu. Keesokan harinya, Wes mendatangi apartemen Aldrich untuk menindaklanjuti tawarannya kemarin. Tanpa basa-basi, Wes menyatakan kesediaannya ikut acara Aldrich dengan satu syarat: menang atau kalah, Aldrich harus membayar $1 juta atau setara 17 miliar. Jumlah yang sepele bagi Aldrich yang langsung menyetujui dan mengajak Wes berangkat saat itu juga ke arena, yaitu di sebuah lahan baru calon perkebunan sawit di daerah Papua. Setibanya di lokasi, Aldrich disambut hangat oleh pasukan tentara dan seorang jenderal yang tampak sudah sangat akrab dengannya. Tidak hanya itu, Aldrich juga menyerahkan sebuah koper berisi uang kepada sang jenderal, entah sebagai bayaran atau bentuk suap. Setelah itu, Aldrich memperkenalkan Wes kepada beberapa pembunuh bayaran yang terkenal sangat barbar dan tak pernah gagal menjalankan misi-misi mereka. Mereka adalah Esparto Mashol, Jacob Zimling beserta putranya Tobias, serta wanita bernama Sofia tidak pakailah jubah. Beberapa saat kemudian, Wes yang merasa heran lalu bertanya di mana ring pertarungannya dan siapa lawannya. Mendengar pertanyaan tersebut, Aldrich lalu menjawab bahwa ring pertarungan adalah seluruh area hutan yang berada di hadapan Wes saat ini. Aldrich juga mengatakan bahwa lawan Wes adalah para pembunuh bayaran yang baru saja ia temui, dan disitulah Wes baru sadar bahwa dirinya akan dijadikan objek buruan oleh mereka semua. Dan di sini kita juga sadar bahwa Aldrich pastilah Samidinya. Aldrich yang mulai detik ini kita panggil Samidi lalu melemparkan $1 juta dalam bentuk batu rubi sebagai bayaran atas pertarungan yang bahkan belum Wes lakoni. Dan walaupun Wes sempat menolak lalu ngotot ingin pulang saja, Samidi tetap bersikeras memaksa Wes untuk ikut dalam permainan maut tersebut.
Samidi langsung memerintahkan para pembunuh bayaran untuk memilih senjata apapun yang mereka inginkan. Ia juga memanggil 2 warga sipil tak berdosa untuk dijadikan contoh dalam permainan keji tersebut agar Wes benar-benar memahami situasi yang sedang dihadapinya. Setelah diperlihatkan aktivitas kejam tak berperi kemanusiaan itu, Wes mulai merasa gelisah. Ditambah lagi, ia hanya diberi sebuah botol kosong saat para pembunuh bayaran dibekali berbagai senjata berat, lengkap dan sudah pasti mematikan. Sempat Sidin mencoba pergi, tetapi para tentara langsung menghadangnya. Perlu warga Nobar ketahui bahwa satu-satunya cara agar Wes bisa selamat adalah dengan berenang keluar pulau sebelum para pembunuh bayaran berhasil menemukannya. Dan karena waktu perburuan sudah dimulai, tanpa pikir panjang, ia langsung buka mencari cheat alias berlari kencang sekencang mungkin agar bisa terbebas dari kejaran orang-orang haus darah itu. Tidak lama setelah Wes tak terlihat lagi, salah satu pembunuh bayaran terlihat sedang asyik bikin story di IG. Samidi yang melihat itu langsung mengambil HP-nya dan juga semua HP milik peserta lainnya agar tidak ada yang bisa berkomunikasi atau mendokumentasikan kegiatan bejat mereka. Samidi berdalih semua itu ia lakukan agar kegiatan berfaedah ini jadi semakin seru dan tidak ada seorang pun yang bisa memviralkannya. Meskipun untuk perkara polisi mereka tak perlu khawatir karena sang jenderal sudah ada di bawah kontrolnya, tapi tidak dengan para netizen. Singkat cerita, para pembunuh bayaran mulai memasuki hutan dan berhasil menemukan jejak Wes. Dan untuk mempermudah perburuan, mereka pun memutuskan untuk berpencar. Sementara itu, Wes menuju ke sungai untuk mengisi botol airnya. Tapi betapa tak kajutnya Sidin ketika menemukan sebuah mayat yang mengambang dengan 2 anak panah menancap tepat di punggungnya. Tak mau ambil pusing, ia pun berpindah mencari air yang sekiranya lebih bersih. Tapi saat Sidin baru merasakan segarnya air minum, tiba-tiba Seriously? bukan Wes namanya jika tak dapat mengatasinya, sehingga Samidi CS hanya menemukan seonggok mayat salah satu dari mereka. Melihat situasi ini, Samidi memerintahkan para pembunuh bayaran lainnya agar menggunakan senjata api dan tidak berpencar saat melakukan perburuan. Tapi tanpa mereka sadari, diam-diam Marshall merekam seluruh kegiatan tersebut tanpa kita tahu apa tujuan sebenarnya. Pencarian pun kembali dilanjutkan. Dengan arahan dari Samidi, mereka mulai menyusuri sungai. Hingga tak lama kemudian, Madden secara tidak sengaja melihat Wes yang sedang bapatak alias bersembunyi. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung beraksi. Targets in sight! Saat berusaha kabur, Wes tidak sengaja bertemu dengan segerombolan gajah. Dan di tempat itu pula, Wes dihampiri oleh warlock bernama Tak yang mengetahui bahwa Wes sedang diburu oleh kelompok Samidi. Lalu tanpa pikir panjang, Tak langsung mengajak Wes ke tempat yang lebih aman. Sebagai warlock yang sejak kecil tinggal di wilayah itu, Tak sangat mengenal seluk-beluk hutan termasuk keberadaan para pembunuh bayaran yang memburu Wes. Dan ternyata
Ta juga sedang mencari kakaknya yang hingga kini menghilang setelah diburu oleh kelompok Samidi. Ia pun merasa heran karena baru kali ini ada orang luar yang menjadi target perburuan karena biasanya korbannya hanya orang-orang lokal sahaja. Sementara itu, terlihat para pembunuh bayaran mulai frustasi karena baru kali ini menghadapi buruan yang sangat sulit ditangkap. Hingga akhirnya Samidi memerintahkan para tentara turun tangan bersama Sofia untuk mencari Wes. Di tempat lain, Wes akhirnya hampir sampai ke perbatasan. Ia pun sangat berterima kasih kepada Ta yang selalu membantunya dan memintanya untuk mengantar sampai di tempat itu saja, karena ia tak tahu bahaya apalagi yang akan datang mengancam. Namun permintaan itu sia-sia karena tiba-tiba sepertinya para manusia bejat ini belum pernah nonton Yuri Boyka di channel Nobar. Di situ, Wes membajak motor tentara untuk mengalihkan perhatian Sofia agar tak selamat. Namun sialnya, keberadaan Ta justru diketahui oleh Jacob dan juga Tobias. Mau tak mau, Ta pun juga langsung beraksi. Trouble is, Memang dasar kelakuan bedugal Jacob yang melihat ada wanita tak berdaya pun langsung menuruti kemauan Ichibosnya yang ingin icip-icip. Sedangkan Tobias yang tidak tega dan risih pun akhirnya memilih meninggalkan ayahnya yang tambuk itu, tapi tanpa ia sadari. he's dead. Tak lama kemudian, Samidi dan para pembunuh bayaran lain sampai di sana. Samidi pun langsung memarahi Tobias lalu meyakinkannya untuk menjadi pembunuh bayaran profesional demi membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Louder. I want to kill her. I want to kill them. Sementara itu, Wes dan Tak memutuskan untuk istirahat sebentar karena luka Wes terlihat cukup parah. Tak lalu mengajak Wes ke kediamannya untuk mengobati luka tersebut. Dan disitulah Tak menceritakan bahwa sebelum kemunculan Samidi dan antek-anteknya, penduduk setempat hidup bahagia tanpa harus memikirkan bagaimana mencari makan sehari-hari. Namun setelah kedatangan Samidi ke wilayah mereka dengan cara menyuap sang jenderal, para bule penjajah ini bisa dengan bebas bertindak sewenang-wenang. Sampai akhirnya para penduduk dijadikan budak, bahkan target buruan hanya untuk mencari kesenangan dan validasi kesangaran. Dan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, dibutuhkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada sang jenderal agar ia mau mengusir dan menghabisi kelompok Samidi. Setelah bercerita singkat, Wes dan Tak kembali melanjutkan perjalanan mereka. Smells like gasoline. Lagi-lagi hal merepotkan terjadi karena ternyata Wes sedang berada di area yang dipenuhi ranjau darat. Keadaan juga semakin mendesak ketika Samidi dan kelompoknya tiba di lokasi dan berhasil melacak keberadaan Wes. Tapi tentu saja meskipun Wes masih belum sembuh total dari luka-lukanya, ia terpaksa kembali mengeluarkan kebrutalannya. Lebih bungul bin tambuknya lagi, Tobias yang masih penuh emosi atas kematian ayahnya tiba-tiba melakukan hal ini. Namun, alhamdulillahnya berkat ledakan itu, Wes dan Ta bisa melarikan diri dan menjauh dari kejaran untuk sementara waktu.
Saat dirasa sudah tidak ada jalan keluar dan langit juga sudah mulai gelap, Ta mengajak Wes bersembunyi ke sebuah gua yang dulunya digunakan oleh para warlock sebagai tempat beribadah. Sungguh tak disangka di dalam gua tersebut mereka bertemu dengan Win, kakak kandung Ta yang ternyata masih hidup dan berhasil selamat dari perburuan Samidi dan kelompoknya di awal film tadi. Saat pagi menjelang, ketika Wes terbangun dari tidurnya, ia menyadari bahwa berlian ruby yang dibawanya telah dicuri oleh Ta dan Win yang telah pergi meninggalkannya sendirian. Otomatis, Wes yang merasa sangat kesal karena telah ditipu, lalu bergegas untuk mencari keberadaan mereka. Sementara itu, ternyata Ta dan Win telah ditangkap oleh Samidi. Nyawa mereka pun kini berada di ujung tanduk. It was asleep. Tapi tanpa mereka sadari, di bawah rel tersebut, Marshall diam-diam merekam seluruh kegiatan Samidi dan kelompoknya. Akan tetapi, Please don't kill me. Wes lalu menyeret Marshall ke atas dan memaksa Samidi untuk membuat kesepakatan. Jika Samidi melepaskan Ta dan Win, Wes akan mengampuni nyawa Marshall. Samidi yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya mengembalikan berlian ruby yang sebelumnya ia ambil serta membebaskan mereka berdua. Wes lalu meminta Ta dan Win pergi lebih dulu karena ia akan menghadapi kelompok Samidi seorang diri. Namun saat Ta dan Win hendak pergi, ternyata Sophia sudah menunggu mereka. Sebelum Sophia sempat menyerang, Ta mendorong Win dan menyuruhnya menuju tepian sungai, sementara dirinya memilih bertarung melawan Sophia. Akhirnya, mereka berhasil kabur dengan berpegangan pada sebatang kayu. Ta yang merasa bersalah pun lalu meminta maaf dan mengembalikan berlian ruby yang sebelumnya ia curi dari Wes. Ta kemudian mengakui bahwa ia terpaksa mencuri batu ruby milik Wes. Ia bermaksud menyuap sang jenderal agar membebaskan warga desa yang telah dibeli Samidi, sekaligus berharap sang jenderal menghentikan semua kegilaan yang dilakukannya. Tak lama kemudian, Wes lalu memeriksa kamera yang ia rampas dari Marshall, dan ternyata kamera tersebut berisi rekaman seluruh aktivitas kejam Samidi dan kelompoknya. Menyadari betapa pentingnya bukti tersebut, Wes segera mengamankan kartu memorinya. Singkat cerita, ternyata kamera yang dibuang Wes tanpa sengaja ditemukan oleh Samidi. Samidi pun langsung sadar bahwa itu adalah kamera milik Marshall. Dan setelah mengetahui bahwa kartu memorinya telah hilang, ia pun melakukan ini. And actionable. Samidi memerintahkan Madden dan satu-satunya pembunuh bayaran yang tersisa, yaitu Esparto, untuk segera merebut kembali kartu memori tersebut. Dengan menggunakan GPS yang dimilikinya, Samidi mendeteksi bahwa Wes berada tidak jauh dari lokasi mereka. Sementara itu, Wes akhirnya menyadari bahwa Samidi dan kelompoknya berhasil melacak mereka karena terdapat alat pelacak GPS di salah satu batu ruby yang mereka bawa. Oleh karena itu, demi menyelamatkan para warlock, Wes memutuskan untuk membawa batu ruby yang terpasang GPS agar keberadaan Ta dan Win tidak terlacak, sehingga Ta dan Win bisa segera menemui sang jenderal untuk menyerahkan batu ruby yang tidak ada GPS-nya. Mereka pun sepakat dengan keputusan itu dan Wes pun memulai aksinya. Right now. You hear what I'm saying? General, still on the move.
Akhirnya Wes berhasil sampai ke daratan, tapi sialnya bersamaan dengan itu keberadaan Tadano diketahui oleh Esparto yang tanpa basa-basi langsung menyerang Win. Kembali ke Wes yang ternyata masih harus menghadapi banyak problematika. Fuck you, Aldrich. I win. Wrong side of the bridge. Tough break. Saat jarak ke perbatasan tinggal sedikit lagi, tanpa diduga Samidi muncul dan langsung menembak Warlock tak berdosa agar Wes mau keluar dari persembunyiannya. Aldrich! Let him go! Tak ingin hal itu terulang kembali, terpaksa jagoan kita ini muncul dan menghampiri Samidi. Namun seperti villain pengecut pada umumnya, Samidi mengerahkan 5 jamet terbaiknya untuk menghabisi Wes. Tapi dengan santai ala-ala Yuri Boyka, Wes pun langsung meladeni mereka. Get up! Wes hampir saja menghabisi Samidi, tapi tiba-tiba sang jenderal datang bersama seluruh pasukannya. Di saat itu Samidi meminta sang jenderal untuk segera membunuh Wes. Namun untung saja tak datang tepat waktu, lalu langsung memberikan batu rubi yang ia bawa ke sang jenderal. Dan pada akhirnya sang jenderal pun menepati janjinya. Mampus mamam. Setelah semuanya berakhir dan sang jenderal menarik mundur pasukannya, tak diam-diam menghampiri Wes dan memberikan setengah dari batu rubi yang diberikan padanya tadi sebagai tanda terima kasih telah membantu kemaslahatan semua warga di sana. Beberapa waktu telah berlalu, terlihat Wes yang kini jadi guru MMA di Papua sedang membaca surat dari istri Johnny yang sangat-sangat berterima kasih karena telah membantu mewujudkan keinginan terakhir almarhum Johnny. Tapi ia tak membuatkan kamar khusus untuk Wes karena jika hendak berkunjung ke sana, Wes boleh langsung masuk kamarnya. Dan film pun tamat. Jadi apa pelajaran dari film ini? Uang banyak kalau nggak punya hati jadinya sakit jiwa. Lihat tuh si bos penjahat kaya raya triliunan tapi hiburannya malah bunuhin orang. Bandingkan sama Wes alias Mamang Yuri Boyka, dia menolak uang haram dan memilih hidup sederhana di pedalaman sampai jadi guru. Dan yang terpenting hatinya tenang. Kada kekaya bebuhan pian nang tiap hari ngeluh pengen kaya raya instan, pengen jadi sultan. Hati-hati kawanai, kalau mental belum siap, duit banyak cuman bikin pian jadi setan yang lupa daratan. Mending miskin tapi tidur nyenyak daripada kaya tapi dikejar dosa dan juga KPK. Ujar orang Juapang semalam bepanderka itu pas bertamu aku. Hehe. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengingatkan lagi bahwa Mang Tobi hanya punya satu channel YouTube yaitu Nobar. Pokoknya yang asli yang ada Mas Yononya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kalau begitu Mas Yono, ayo sebutkan passwordnya. Burung gundul pamit dulu. Di sana ada cahaya gemerlap.
aja.